Baik Fajri, dari setiap perhelatan forum internasional yang digelar di Indonesia, yang paling diharapkan adalah adanya implementasi nyata serta dampak dari penyelenggaraan forum tersebut, termasuk untuk penyelenggaraan World Water Forum yang pagi tadi baru saja dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa kemudian dampak dari World Water Forum yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia? Kita akan membahasnya saya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami TVRI di sela-sela acara ini. Pak Sandi, saya mau langsung tanya, di setiap kesempatan event internasional ini kan pastinya pemerintah juga ingin ada dampak langsung ke masyarakat, terutama di sektor ekonomi, dan juga pasti kita bicara kaitannya dengan pariwisata yang menggerakkan sektor ekonomi itu. Apa kemudian target dari Kementerian Parekraf untuk sektor pariwisata dari penyelenggaraan World Water Forum? Pertama adalah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkualitas. Karena World Water Forum ini per hari ini sudah kita catat menghadirkan secara total hampir sekitar 50.000 wisatawan mancanegara. Dan rata-rata mereka bisa belanjakan untuk 7 hari ke depan ini di atas angka 2.000. Jadi kita melihat 1,7 triliun rupiah lebih yang akan dirasakan dampaknya lokal kepada masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, terkhusus di Bali. Namun bukan hanya dari dampak ekonomi secara langsung, tapi juga investasi yang akan dibawa oleh para peserta di berbagai peluang pengelolaan ekonomi yang berbasis biru, hijau, dan ekonomi sirkuler atau blue, green, circular economy. Nah, ini yang menurut saya dampak jangka menengah, ratusan juta dolar yang akan terinvestasikan di Indonesia di berbagai bidang, sehingga kita bisa membuka lebih banyak peluang usaha, bergeraknya ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga menurut saya adalah kepemimpinan Indonesia di kalangan dunia, bahwa kita serius dalam mengelola air kita yang menjadi dasar dari kemakmuran bersama untuk menjadi warisan bagi anak cucu kita. Kita punya kebijakan-kebijakan dan pendekatan dan prioritas yang utama untuk memuliakan air dan mengelola air secara berkualitas dan berkelanjutan. Nah, bicara soal keseriusan mengelola air, Pak Sandi, tapi kalau kita kaitkan lagi dengan pariwisata, Pak Sandi, seringkali di banyak titik wisata daerah, apalagi di kawasan 3T, kemudian daerah kepulauan, ini kan seringkali akses air ini terkadang masih menjadi masalah, akses air bersih. Nah, tentunya ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi maupun pariwisata bagi masyarakat yang hidup di daerah kepulauan, khawatirnya seperti itu. Nah, sesuai dengan temanya, Water for Shared Prosperity, bagaimana kemudian komitmen pemerintah melalui Kementerian Parekraf untuk kemudian juga menghandle situasi seperti ini? Ya, saya pernah tugas di DKI Jakarta, di mana ini adalah, Jakarta adalah kota yang memiliki pendapatan tertinggi per kapita di Indonesia. Tapi di bagian utara Jakarta, khususnya di pesisir dan juga di Kepulauan Seribu, masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih. Nah, ini PR kita bersama, bahwa ketimpangan yang terjadi dalam mendapatkan akses air bersih ini harus kita atasi. Dan saatnya kita bukan hanya dari konvensi ke konvensi, tapi seperti Presiden Jokowi bilang, kita saatnya berkolaborasi dan menghadirkan investasi-investasi sebagai deliverable yang akan meningkatkan inovasi. Saya melihat bahwa peran kita adalah mengambil kesempatan ini Indonesia, karena semua mata menuju Indonesia. Kita punya kearifan lokal kita dalam pengelolaan air, subak misalnya di Bali, atau juga prosesi melukat untuk menghargai Sang Pencipta,
tapi juga bagaimana Indonesia ini bisa memberikan kontribusinya kepada dunia dengan pemikiran-pemikiran terkini yang berwawasan global tapi berkearifan lokal. Ini yang menurut saya akan sangat menarik setelah selesai World Water Forum untuk kita kembangkan sebagai salah satu konkretnya menciptakan kemakmuran untuk bersama, water for shared prosperity. Bang Sandi, kebutuhan air di industri pariwisata itu kan pastinya lebih besar daripada kebutuhan air rumah tangga, dan ketika digunakan berlebihan itu takutnya juga bisa membawa dampak ke masyarakat sekitar. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Parekraf untuk bisa kemudian memastikan bahwa hotel, restoran, tempat wisata, dan industri UMKM di sekitarnya itu juga menerapkan tata kelola air yang baik, adil, merata, dan berkelanjutan? Kita sudah memulai sebuah konsep untuk mengklasifikasi dan mensertifikasi sebuah hotel, tapi bukan hanya hotel, restoran, kafe yang kita bisa klasifikasikan sebagai green hotel atau green destinations, dan juga seperti kongres atau konvensi besar ini bisa disebut sebagai green MICE. Inilah yang harus kita lakukan agar tidak ada setetes air pun yang terbuang. Mereka harus tidak boleh terbuang sia-sia. Mereka semua harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Caranya bagaimana? Dengan mengurangi penggunaan air di hotel-hotel besar seperti ini misalnya, atau juga mengelola airnya dengan lebih baik sehingga setelah habis dipakai bisa didaur ulang untuk digunakan bagi kemaslahatan bersama. Itu yang terjadi, dan saya sangat mengapresiasi semua pihak, termasuk juga anak-anak muda yang menjadi the water warrior sekarang, membawa lebih banyak pemikiran-pemikiran kekinian khas anak muda dalam pengelolaan air ke depan. Artinya harus ada perubahan habit juga dari konsumennya dan masyarakatnya, seperti itu ya pesannya? Ya, harus ada kesadaran dan harus ada perubahan mindset. Saya tidak ingin World Water Forum ini berhenti tanggal 25 Mei dan akhirnya kita lupa lagi apa yang sudah kita pelajari dalam forum ini, tapi ini menjadi paradigm shift, menjadi perubahan paradigma kita untuk memuliakan air, mengelola air dengan lebih baik, bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi akan datang. Bang Sandi, di Forum Air Dunia ke-10 ini kan Bang Sandi juga berperan sebagai Ketua Divisi 5 pameran. Apakah kemudian ada hal istimewa yang kemudian sudah dipersiapkan supaya acara ini kemudian juga berlangsung dengan baik, sukses, berkesan, yang paling penting untuk mendorong juga praktik pariwisata ke depannya? Ya, ini sangat penting ya, karena peran dari pariwisata ini 45 juta lapangan kerja yang bisa kita ciptakan. Nah, saya membayangkan bahwa air, jika kita telah menemukan beberapa teknologi yang bisa kita perkenalkan kepada industri dan kepada masyarakat secara luas, ini akan berdampak secara masif dalam pengelolaan air ke depan. Dan kita lihat saatnya Indonesia juga mengambil kepemimpinan yang lebih strategis dalam isu industri pengelolaan air ini. Indonesia dikaruniai 65% wilayahnya adalah perairan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kelola dengan baik. Jangan sampai kita kotori, kita jaga kebersihannya, kita jaga aspek kesehatannya, kita pastikan keselamatannya. Dan untuk apa? Untuk environmental sustainability, untuk keberlanjutan lingkungan di masa datang. Untuk mewujudkan itu kita harus berkolaborasi ya, Pak Sandi. Kita perlu teknologi, kita perlu kolaborasi, dan kita perlu anak-anak muda lebih banyak menggeluti permasalahan air ini, sehingga kita bisa mengubah masalah menjadi sebuah berkah
mengubah tantangan menjadi peluang. Baik, terakhir Bang Sandi, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Sandi ini kepada masyarakat Indonesia, kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif, kepada industri untuk misalnya infrastruktur dan perusahaan airnya juga, serta kepada komunitas internasional terkait dengan penyelenggaraan World Water Forum ini? Ya, salah satu yang akan dijadikan sebagai kemenangan diplomasi ini adalah World Water Forum ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, dan ini akan menghasilkan investasi-investasi. Konon kabarnya ada 120 proyek yang nilainya lebih dari 150 triliun. Ini akan kita dukung sehingga nanti proyek-proyek ini akan menghasilkan banyak investasi di infrastruktur air, tapi juga dalam pengelolaan air yang lebih baik ke depan, yang bisa saya sebut menciptakan green water based jobs. Jadi lapangan kerja baru yang berorientasi keberlanjutan lingkungan yang berbasis air. Baik, terima kasih Bang Sandi, sukses dengan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 ini. Kita berharap ada implementasinya dan tidak berhenti di tanggal 25 nanti, tapi ada follow up ke depannya. Terima kasih Bang Sandi. Dan demikianlah wawancara kami dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Kita kembali ke Fajri.